bowling, tentunya untuk bermain bowling. Hal ini dilakukan demi menjaga mood dari para pemain agar tidak merasakan kebosanan di tengah belum jelasnya kompetisi Liga 2. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya akan menyelenggarakan Operasi Zebra 2020. Operasi Zebra akan dilaksanakan selama 2 pekan. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, bahwa Operasi Zebra di wilayah Polda Metro Jaya akan dilaksanakan dan juga tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2020. Informasi terakhir Sobat Kreatif, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim mengatakan insan perfilman Indonesia agar terus bergerak dan berkarya meskipun industri film sedang lesu karena pandemi COVID-19. Pada kenyataannya, sineas tanah air memang tidak menyerah dengan situasi pandemi, dibuktikan dengan banyaknya film-film rilisan baru ataupun rumah produksi yang tetap melakukan syuting walau dalam berbagai protokol keselamatan. Sahabat Kreatif, itulah tadi Info Pro 2 untuk hari ini. Saya Resi Chandra untuk Info Pro 2 pamit sebentar dan akan kembali lagi sesaat lagi untuk program selanjutnya Belajar di RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. Around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Senang banget ya balik lagi untuk edisi hari ini, yang pasti di edisi Jumat 23 Oktober 2020. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM. Dan udah pada tahu dong ya, kalau jam sekarang ini sahabat kreatif kita spesial. Anak-anak sekolah udah pada semangat belajar ya kan? Iya dong, harus semangat lah ya Sobat Kreatif ya. Ini jam belajar nih ya, jam 10 sampai jam 11. Gimana kalau belajarnya itu di Pro 2 FM aja Sobat Kreatif ya, di Pro 2 RRI. Karena hari ini kita di program spesial belajar di RRI. Dan pengen banget nyapain buat yang ada di SMP Negeri 41 Palembang ya. Nah, halo, hari ini gurunya bakal mengajar loh. Ada Ibu Rismala MPD, Mam mungkin bakal disapain ya. Ada Mam Rismala nih Sobat Kreatif yang akan belajar ya, mengajarkan maksud untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita akan membahas tentang give instruction. Jadi untuk kelas 8 siap-siap ya Sobat Kreatif ya. Kita bakal belajar nih. Tapi ini buat semuanya kok, bukan cuma di SMP 41 aja, tapi teman-teman SMP dimanapun juga sederajat lah ya. Boleh ikutan nanti, kalau seandainya mau tanya-tanya boleh banget. Silahkan telepon 372333 atau bisa WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa Sobat Kreatif ya, langsung aja ke live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Jangan lupa subscribe-nya. Oke deh. Ya udah, secara virtual sebenarnya udah tersambung dengan Mam Rismala. Bentar lagi kita bakal sapa Sobat Kreatif dan juga kita bakal belajar bareng. Tapi nanti dulu kita dengerin satu ini dulu dong. Sambil kamu prepare aja ya. Prepare dengan semangat ekstranya kamu untuk belajar mata pelajaran bahasa Inggris Give Instructions untuk kelas 8 Sobat Kreatif ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona.
virus corona, pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Itu dia yang sekarang sedang kita nikmati bersama pastinya ya. Dan belajarnya makin seru banget, apalagi untuk pencinta pelajaran bahasa Inggris. Yeay ya. Nah, give instruction itu seperti apa sih kira-kira? Ini untuk anak-anak kelas 8. Mungkin pada bingung, penasaran, pengen tahu lebih lanjut. Itu dia yang bakal kita pelajari bersama untuk hari ini bersama dengan Mem Rismala MPD yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 41 Palembang. Kita sapa aja karena sudah tersambung secara virtual. Selamat siang, Mem Rismala. Iya, oh Mem suaranya belum kedengeran kayaknya. Oh mungkin masih mute ya Mem ya. Nah, Iya, iya nih. Apa kabar Mem? iya. Apa kabar Mbak Resti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, very Iya. well. Baik, sehat selalu Mem ya. Walaupun di tengah pandemi kayak sekarang, kita harus juga kesehatan kita dong Mem. Oke, Mem Rismala. Iya. Nah, hari ini banyak banget nih, apalagi anak-anak SMP 41 pasti udah pada nungguin banget. Yang udah lama gak ketemu sama Mem Rismala, silakan langsung lihat aja di YouTube channelnya RRI Palembang. Wah, pasti udah kangen banget nih ya. Hari ini bakal belajar bareng ya kita untuk hari ini tentang give instruction untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, Mem siap-siap bentar lagi ya, kita bakal belajar bareng ya Mem. Sambil juga sampai kreatif ya, Resti bakal invite kamu yang pengen tanya-tanya, silakan aja. Ini bukan cuma untuk teman-teman di SMP Negeri 41 aja, semuanya silakan langsung bergabung nanti ya di sekolah manapun juga untuk bertanya ya seputaran topik kita buat hari ini, give instruction untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Caranya gampang banget, tinggal telepon 372333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa ya di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Silakan langsung aja pertanyaan di sana. Tapi satu pesan aku, subscribe-nya jangan lupa ya. Oke, Mem Rismala, udah siap kita untuk belajar buat hari ini ya? Ya. Sudah Oke. siap. Oke, kalau gitu silakan langsung Mem Rismala untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya tentang give instruction untuk kelas 8. Silakan kelasnya bersama Mem Rismala. Oke, thank you Mbak Resti. Kita akan mulai belajar dengan Mem Rismala hari ini. Pagi ini students, pagi ini kita akan belajar expression of give instruction. Apa itu give instruction? Okay, students, everybody, in this morning today we are going to learn give instruction. Now join with me. Thank you. Oke, kita share screen dulu ya Mami ya. Mungkin Kak Agung bisa dibantu, jadi ini ada materi yang akan di-share juga. Oke, nah ini dia. Ya, kita mulai give instruction. What is give instruction? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa saya adalah Rismala yang mengajar di SMP Negeri 41 Palembang. Today, kita akan share and discussing about give instruction. Well, student, everywhere you are, you can join this. First, give instruction. What is give instruction? Jadi apa sih give instruction itu? Nah, ini dia. Give instruction adalah ekspresi
cara seseorang mengungkapkan, meminta, atau mengerjakan suatu pekerjaan. Bagaimana sih caranya? Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 cara yang bisa kita gunakan, yaitu pola instruksi yang diawali dengan kata kerja bentuk pertama, infinitive verb, kemudian diawali dengan let, bisa let me atau let us, dan ada juga larangan. Oke, go on. Infinitive verb to. Infinitive verb to adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, saya beri contoh ya. Misalnya ada suasana seperti di sini. The room is very hot. What does it mean? It means ruang ini sangat panas. Apa kira-kira yang akan kita minta seseorang mengerjakan sesuatu? Oke. Nah, what instruction you can say? Maybe you can ask someone. Jadi mungkin kita akan meminta seseorang untuk open the window. You know open the window? Good. Open artinya membuka. Jadi open adalah kata kerja bentuk pertama. Apa yang akan dikerjakan? Yaitu open the window. Membuka jendela. Good. Next. What can we do? Yang kedua adalah mungkin kita bisa open the door. Nah, apa itu open the door? Open the door adalah kita minta seseorang untuk open the door. Membuka pintu. Good idea. Ya. Kemudian, apalagi misalnya pada saat itu kita sudah membuka jendela, membuka pintu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa meminta seseorang untuk switch on the fan. What is switch? Good. Switch artinya menghidupkan dan menghidupkan fan. Fan adalah kipas angin. Jadi, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ingat, kata kerja bentuk pertama setelah itu ada objeknya. Seperti yang pertama adalah window, objek yang kedua door, objek yang ketiga the fan. Jadi setelah kata kerja open or switch diikuti kata benda. Well students, you got it? Okay, go on. Nah, I have the picture. Imagine, what is this? Ya, a girl memegang perutnya. Kenapa perutnya? Kira-kira. Ya, kalau dihubungkan dengan digambarnya di depan adalah gambar sepiring nasi. Oh no, ternyata dia hungry. Iya. Nah, katanya, I am hungry. Kalau kalian dalam keadaan hungry, apa yang akan kalian perintahkan pada diri kalian sendiri? Coba. Tentu saja, kalian akan menyantap sesuatu. Nah, di sini saya menggunakan contoh dengan menggunakan awalan let. Let bisa digunakan untuk pernyataan. Nah, let me eat something. Apa itu maksudnya? Let me eat something, yaitu biarkan saya eat something. Let me eat something. Jadi dia menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu biarin dong saya makan sesuatu. Nah, gitu ya maksudnya. Atau B, let me go to canteen. Artinya apa? Biarkan saya pergi ke kantin. Jadi dia akan menyatakan atau memberi perintah pada dirinya sendiri untuk pergi ke kantin. Ya, dia akan mencari makan tentu saja ke kantin ya. Terus yang C adalah let me buy some food. What is it? Artinya dia akan let me, biarkan saya
buy some food. Ya, mungkin dia akan buy some food di kantin or di restoran or so on. Jadi di sini pola yang kedua adalah menggunakan let yang diikuti dengan me. Let me artinya dia menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat polanya, let me diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Iya. Contoh yang A, let me diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu it. Baru diikuti benda yaitu something. Yang B, let me go. Let me diikuti dengan kata go. Go artinya pergi. Dia pergi ke suatu tempat yaitu kantin. Dia akan pergi mencari makanan ke kantin. Dan Pak C, kalimat yang ketiga adalah let me buy some food. Dia mengatakan bahwa berikan saya kesempatan untuk membeli some food. Well, what do you think, students? Kita sudah menggunakan dua, yaitu pertama kata kerja bentuk pertama dan kedua let diawali dengan let me. Next. Kita juga masih menggunakan let, tapi di sini menggunakan us. Us artinya kami. Let us. Let us digunakan untuk mengajak orang lain. Kalau tadi let me untuk dirinya sendiri, kalau let us kita mengajak orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan. Baik. Kalau kita lihat di sini ada ilustrasi gambar a boy masih seperti yang tadi meletakkan his hands on his stomach. What do you think about the picture? Dia memikirkan burger. Ya, kira-kira apa? Masih juga hungry. Kalau kalian hungry, ada makanan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mengajak orang lain? Ya, pada gambar berikutnya masih adalah gambar a girl, di pikirannya juga burger and some cake. Ya, nah kita coba buat kalimatnya ya. Oke, dengan menggunakan S. Let us digunakan untuk ajakan melakukan sesuatu bersama orang lain. Nah, contohnya, let's go to bookstore. What does it mean? Artinya, let's, singkatan dari let us, mari kita go, pergi to bookstore. You know bookstore? Yes, book, buku, store, toko. Bookstore menjadi toko buku. So, let's go to bookstore means, yuk kita pergi ke toko buku. Jadi, kalau kita mau membeli buku or other pen, pencil, you can go to bookstore. Nah, kalimat berikutnya adalah masih berhubungan dengan gambar tadi ya. Let's buy some food. Ya, kalau kita lapar, kita tidak membawa makanan, biasanya kita akan pergi ke suatu tempat. Kita akan membeli some food. So, kita ajak orang di dekat kita. Let's buy some food. Yang sendirian, ya kita bisa menikmati. Let's buy some food. Oke, ternyata mereka sudah sampai di sebuah restoran sekolah, ya, kantin. Mereka nampak sedang menikmati some food. They enjoy their food, ya. What about you? Kalau di masa pandemi sekarang kita belum boleh sekolah, maka momen seperti ini mungkin sangat dirindukan, tapi nanti ya, kalau kita sudah sekolah lagi, kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Ya, let's have some food in the canteen.
Nah, artinya apa? Let's, ayo, have some food, kita makan. Atau kita cari makan in the canteen. Ya. Oh no. What happened to the baby? Ya, dia sedang crying, dia menangis ya. Nah, kira-kira apa yang akan kita, instruksi apa yang akan kita ucapkan bila kita melihat gambar seperti ini? Ayo kita menggunakan pola pertama. Pola kedua. Nah, ada pola ketiga kita sekarang. Oh ya, menggunakan kata don't. Menangis bahasa Inggrisnya apa? Cry. So we can say don't cry. Yeah. Okay, don't. What does don't mean? Nah, ini dia. Don't artinya jangan melakukan sesuatu, jangan melakukan apa yang menggunakan kata don't. Don't biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Coba kita lihat contohnya. Nah, apa yang ada di sini? Ya, gambar gigi yang sedang rusak ya. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang ingin kalian instruksikan pada orang yang sedang toothache? What is toothache? Sakit gigi. Ada gambar pertama itu apa? Ya, coklat. Kira-kira apa yang ingin kalian katakan? Good, don't eat some coklat. Yeah. Next. Gambar berikutnya. Good. Kita akan coba ya. Yeah, students, let's exercises. I am toothache. Artinya apa? Saya sakit gigi. Ternyata hasil survei ya, sakit gigi itu diakibatkan banyak hal. Makan coklat, terlalu banyak makan yang manis seperti candies, hot coffees, ice cream, and the smoking ya. Nah, kita sekarang buat kalimatnya ya. Oke. Ya, ada gambar yang ada di sini. Coba kalian buat pasangannya antara pernyataan statement A dan statement B. Contoh, pada statement A, it is very cold here. Kemudian, I have a gift for Benny. Number 3, we are in the library. Coba kalian cari yang cocok perintah pada instruction B. A, let's wrap the gift. B, don't make noise. And C, wear your jacket. Okay, let's do it. You do the exercises. Yeah, good. Student, go on. Number 1, it is very cold here. Which one in this instruction B? A, B, or C? Number 2, I have a gift for Benny. You choose A, let's wrap the gift. B, don't make noise. C, wear your jacket. Number 3, we are in the library. What does it mean? We artinya kami. Are in the library, ada di perpustakaan. Kalau kalian ada di perpustakaan, sebaiknya apa yang kalian lakukan? Apakah
let's wrap the gift, or don't make noise, or wear your jacket. Okay, good. Good job, students. Yeah. Nah, ya, kita hubungkan dari pelajaran sebelumnya tadi. Ada 3 contoh kalimat yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama, kemudian kata kerja dengan menggunakan let me dan let us, and kita juga menggunakan don't. Nah, dari gambar berikut, students, you can use the exercises for yourself and we can check together in this occasion. Yes, good. Okay, student, you have any question about this? How to give instruction by using verb 1, infinitive verb 1. You can use this, maybe, or you can use let. Next, let me or let us, and perintah yang menyatakan larangan yaitu don't. Ada 3 cara kita menggunakan give instruction pada kesempatan siang hari ini. I think it's very easy for you. Ya. Dengan berlatih terus-menerus, kalian akan menjadi semakin memahami. Kemudian kalian juga akan menjadi semakin terlatih menggunakan ekspresi give instruction ini. Don't give up. Don't give up itu sama seperti instruction yang diawali dengan don't. Don't give up artinya jangan menyerah. Jangan cepat putus asa. Don't think that English is difficult. Although it is hard to say. Walaupun sometimes bahasa Inggris susah diucapkan dan susah dimengerti. But step by step you can use English to try use English with your friends, teachers, your family, or your in the school, your teacher and others. Okay, in these 3 part of instruction, which one for you is the difficult one? Yeah, you can write. Jadi kamu bisa menulis di saran atau pesan yang ada di channel ini mengenai penggunaan dari give instruction ini.
Pembelajaran give instruction biasanya dipelajari oleh siswa-siswa di awal karena dianggap ini lebih mudah, yaitu menggunakan kata-kata yang lebih singkat, simple, kemudian kata-kata yang digunakan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Ya, students, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kami akan siap menjawab dari pertanyaan yang kalian sampaikan pada kami. Partisipasi kalian sangat kami harapkan, kami nantikan, karena dalam bulan-bulan belajar jarak jauh ini, antara guru dan siswa tidak bertemu satu sama lain. Kita menggunakan media online, media yang menggunakan gawai, media menggunakan luring, televisi, dan radio. Hal ini sangat penting. Artinya, the students can say what you need, the teacher will try to give what you need. Jadi, ada kegiatan yang saling menyatukan komunikasi kita dalam pembelajaran seperti ini. Oke. Iya. Ma'am? Have the question? Oke. Ya. Iya, Mbak Ma'am. Resti? Kita sepertinya sebentar dulu ya, Mami, kita break sebentar. Karena kita dengerin dulu. Oke, Ma'am Resti. lewat. Oke, setelah itu kita balik Iya. lagi, Mem, untuk melanjutkan materi, dan juga sudah banyak yang absen di sini, keren banget. Wow, teman-teman ya di SMP 41 ya. Thank you so much. Iya Iya. deh. Nanti kalau ada yang mau bertanya juga silakan aja nih, langsung kirimkan pertanyaannya, bisa ke live chat kita di YouTube channel dari Palembang. Bisa juga mau WhatsApp, boleh di 08572-nya 5x916, atau pengen langsung telepon juga boleh deh ya di 372-333. Kita bakal balik lagi sampai kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, cukup di rumah aja dan belajarnya di program spesial kita, Belajar di Pro 2 RRI. Untuk hari ini kami akan kembali lagi sampai kreatif buat kamu semua, spesial banget. Tapi yang pastinya ya, kita bakal dengerin dulu ada yang melewat berikut ini. Waktu ganti, aku menanti. Bawa daku pergi saat kau kembali. Bawa daku pergi bersamamu, mengapa aku terlena saat kau pergi, ku buat kau kecewa. Tak terulang lagi, tiada lagi yang ku pinta, hanya ada cinta, tiada kataku berguna, hanya ada cinta. Bawa daku pergi saat kau
di suatu pesta. Hey, Selfie, Bella. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asyik. Padahal kita juga asyik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Oke, balik lagi sekarang di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Ayo, yang pengen tanya, boleh banget ya. Di 3723333 atau di WhatsApp kita di 08572-nya 5 kali 916. Atau juga bisa kamu tanya-tanya langsung sahabat kreatif di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe jangan lupa dong. Nah, sebelum kita bakal sesi tanya jawab nih, tapi Mem ada yang masih belum tuntas ya seperti materi kita ya. Ada yang belum tersampaikan juga untuk sesi yang pertama tadi, Mem. Oke. Iya, silakan untuk On Mem. ya. Yes. Silakan Mem Nismala. Oke. Okay, students, we go on our study this morning ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara menggunakan 3 cara give instruction pakai infinitive, kemudian let dan don't ya. Sekarang kita coba lagi yuk. Ada di sini exercise. Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Kita coba, student. Coba you buat penggunaan yang diawali dengan don't. Lihat kalau lihat ilustrasinya seperti ini, kira-kira apa ya? Ya, kalau menggunakan don't, apa kira-kira yang ada di benak kalian pada ilustrasi gambar seperti ini? Ya, kemudian kalian juga bisa menggunakan let dari gambar yang seperti ini. Iya, oke, you try it. Iya, good student. Bagaimana? Sudah bisa menggunakan don't? Oke ya. Kalau ada kesulitan bisa kalian tanyakan langsung. Iya, good job. How about let? Nah, let. Semoga ini bisa ya kalian mengerjakannya. Karena kalian kan kadang belajar sampai tengah malam mengerjakan tugas. Nah, apa yang bisa kalian ungkapkan untuk mengerjakan seperti ini? Ya. Jadi, sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, kalau kalian belajar, jangan sampai terlalu diforsir. Belajarlah step by step, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Badan dan pikiran jangan terlalu
diporsir sedemikian rupa sehingga nanti pikiran dan fisikmu lelah. Akibatnya nanti apa coba? Jatuh sakit. So, seimbangkan antara belajar juga asupan makanan serta istirahat. Iya, good. Jadi kalian bisa menggunakan let or don't pada ilustrasi seperti ini. Oke, good. Good idea, good job. Nah ya. Nah. Ya, artinya apa? Untuk suatu ekspresi, kita dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa manapun bisa menggunakan banyak cara. Jadi, bisa menggunakan cara yang simple, dengan cara perintah, atau juga dengan menggunakan larangan. But please, sebagai pelajar, gunakanlah bahasa yang santun. Ya, dimanapun. Apakah bahasa dalam pergaulan kalian dengan sesama, dengan orang tua, dengan orang lain yang berbeda usia, pakailah bahasa yang santun. Jangan bahasa seenak kita sendiri. Akibatnya nanti apa? Bisa membuat orang lain tidak suka, ya dianggap itu tidak ramah nanti dianggap ya. Jadi gunakanlah bahasa yang sebaik-baiknya. Begitu juga dengan bahasa tersebut di dunia maya. Kalian kalau bermedia sosial juga gunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang baik walaupun bahasa Indonesia, bahasa asing, atau bahasa pergaulan. Baik, siapa yang sudah mengerjakan latihan kita pada siang ini? Ya. Oke, kita akan lihat ya siapa yang sudah benar-benar terampil menggunakan latihan let, don't, atau infinitive verb one. Ya, siapa yang akan kita lihat ya? Any question, students? Oh, I think you can catch up this instruction all ya. Good job. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti semua petunjuk penggunaan dari infinitive verb one, kemudian let me or let us, dan don't, yaitu perintah larangan. Ya. Kita juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya. Ini kita lihat ya. Kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk ungkapan yang lebih sopan, maka kita bisa menggunakan kata please di depan kata seperti ini. Open the window, please. Ya, jadi tolong buka jendelanya. Jadi please itu adalah tolong. Tolong buka jendelanya. Kita meminta orang lain, walaupun umur orang tersebut di bawah kita, tapi kita bisa menggunakan kata please, tolong. Nah, ya. Next, open the door. Buka pintunya. Kita menggunakan open the door please, atau please open the door. Ya, maknanya sama-sama meminta seseorang melakukan sesuatu, yaitu membuka pintu dengan cara yang sopan. How about this? Switch on the fan. Tolong hidupkan kipas anginnya. Jadi kita tidak langsung bukan, tapi pakai kata please. Switch on the fan, please. Tolong buka pintunya. Jadi ada ekspresi yang lebih sopan. Jadi gunakanlah kata-kata yang sopan juga ya. Let me juga. Let me itu adalah ungkapan yang sopan. Jadi
let me eat something. Artinya apa? Aku makan dulu ya. Aku makan sesuatu dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung menyuruh dirinya, misalnya eat something. Tapi ada lagi. Okay, good. But let us juga ungkapan yang polite, ya. Polite artinya sopan. Let us apa? Let us eat something. Mari kita makan sesuatu. Jadi kalau kalian di rumah atau nanti kalau masa pandemi ini sudah berakhir, kita sekolah, let us use the polite sentences. Mari kita menggunakan kalimat yang sopan. Let us do politely. Mari kita mengerjakan sesuatu yang sopan. Let us do together. Mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, let us artinya kita mengerjakannya bersama-sama. Artinya let us, ayo kita. Ya, misalnya mau makan tadi seperti ini ya, lapar. Dia sendiri lapar, tapi dia apa? Mengajak temannya untuk makan bersama. Dia tidak sendirian, dia mengajak temannya juga berbagi. Ya, mungkin dia membawa makanan yang lumayan banyak, so dia akan memberi makanan tersebut. So dia menggunakan kata let us eat something. Mari kita makan bersama-sama. Karena walaupun dia kelaparan sendiri, dia ingin makan sesuatu, dia mengajak juga temannya untuk makan bersama. Nah, ya. Ini makannya bersama-sama. Do you always do like this together? Ya. Apakah kalian sering melakukan seperti ini bersama-sama? Ya. Beautiful moment, ya. Momen yang indah dilakukan bersama-sama. Bersama with your friends, ya. Di sini you eat in the canteen together. What are the things that you do together? Nah, ya, we can seperti ini. Let's go to bookstore together. Jadi kalian pergi ke toko buku bersama-sama, cari buku bersama-sama. Let's, ya. Apalagi yang bisa dilakukan? Let's play. Mari bermain. Kalian suka main apa? Ya, sekarang karena kita masih study at home, work from home, di rumah aja dulu. Jadi mungkin yang bisa kita kerjakan bersama apa coba? Let's study together, ya. Bersama-sama belajar kita via RRI. Nah, ini bisa kita lakukan bersama. Belajar bersama on RRI. Sama-sama di RRI. Yeah, this is good idea to learn together. You can meet people from other school. Ya, jadi kalian bisa belajar dari sekolah lain melalui RRI ini. Ya, kita bisa berbagi, share information, berbagi experience to other in this occasion. Pada kesempatan seperti ini, kita bisa menggunakan banyak hal, ya. Kita bisa bertambah teman, menambah pengetahuan, and menambah pengalaman in this via RRI. Student, what do you think about our activity this morning? Yeah, I want to see your exercise job. Yeah,
Nah, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, mungkin ini I hope you can do all these exercises well, because next time we will have another activities, another learning idea, another expression for giving your English better and better. Ya, bagaimana pada kegiatan ini? Sudah kalian kerjakan juga? Jadi, exercise-nya this one, and ada tadi gambar yang berhubungan dengan kegiatan kita ya. Nah ini ya, footage tadi saya sakit gigi. Kira-kira ekspresi apa yang kalian akan gunakan untuk this one? Nah, what is this? Yeah, cigarette. What is cigarette? Nah, mungkin kalian akan berbeda-beda dalam mengungkapkan perintah, ya. Kalau kalian menggunakan verb one atau infinitive one, infinitive plus to, apa yang akan kalian gunakan untuk cigarette? Karena dia toothache, sakit gigi. Kalau menggunakan let masih dengan tema cigarette, apa yang akan kalian gunakan? Kemudian expression the third one, don't, juga apa yang akan kalian gunakan? Ya, tentu saja ungkapan yang akan kalian gunakan adalah differences, berbeda-beda, karena setiap orang memiliki perbedaan experiences, knowledge, activities, usual, ya, kebiasaan yang berbeda, kegiatan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Ya. Mereka akan memberikan macam-macam nanti ekspresi yang akan dia gunakan untuk this one. Juga ice cream, oh my god, ice cream ya. Sebagian besar people like eating ice cream. But if he or she got a toothache, what instruction you will tell to him or her? Nah ya, kan es krim itu sangat delicious, enak sekali. Tapi kalau kena sakit gigi, perintah apa yang akan kalian sampaikan kepada orang tersebut? Ya, bisa kita menggunakan langsung kata kerja. Ya, misalnya eat ice cream is no more for you. Artinya apa? Makan es krim tidak lagi buatnya. Itu bisa jadi ungkapan perintah menggunakan kata kerja bersama. Atau let us away from ice cream for this moment, ya. Jadi bisa juga mari kita agak menjauh dulu ya dari es krim untuk momen-momen seperti ini. Ya kenapa? To taste, sakit gigi. But if you healthy, sehat lagi, mungkin you boleh ya. You have a ice cream again. Don't eat toothache anymore. Atau don't eat ice cream at this moment. Boleh juga. Ya. Ma'am, waduh, Ya. waktu kita udah sangat singkat ini kayaknya ya. Padahal ini menarik banget dan sebenarnya belum selesai banget ya, Ma'am ya.
Ini masih ada yang harus disampaikan sepertinya. Masih banyakkah materinya nih Mem kira-kira? I think enough because mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberi ekspresi yang lain tentang ini ya, ilustrasi gambar kita ya Mbak Resti. Iya nih Mem. Karena waktu itu tinggal sedikit lagi kayaknya ya. Jadi mungkin kalau materi enough dulu ya Mem ya. Kita sampaikan yang sudah bergabung bersama kita di live chat kita aja nih Mem. Udah banyak banget yang absen kayaknya ya. Yang mau nanya, iya, yang mau nanya waktu sudah mepet banget nih kayaknya nih, maaf banget ya. Tapi kita sapa aja buat yang udah bergabung. Ada Agnes Putri Sari Manurung, ada Trihandayani juga. Iya. Halo Agnes. Oke, Trihandayani, ada Amrina Rosada, ada Nur Maulidia. Iya. My daughter. Oh gitu ya. Nah Nur Maulidia kelas 89. Ada ada Ibu Asri Gita yang hadir juga katanya. Halo. Iya, ada Muknil Azahra, ada Rehan Faruk juga, ada Putri Alisha Salsabila kelas 89, ada Aprilianti, Ramadan Saputra ya kelas 89, ada Marcella Putri Maharani kelas 89, ada Aulia Farafida Ediva kelas 86, ada Muhammad Zaki Indiba kelas 89 ya, ada Animezon, terus juga ada Dimas Saputra kelas 81, ada juga Davatri Cleopatra kelas 83, ada Fajar Indra Saputra kelas 86, ada Muhammad Dimas Ferol kelas 83, ada juga yang absen di sini Anissa Dwi Suci kelas 83, ada Rido Fajri, ada Siti Nur Halimah Azahra, ada Rianti Saufitri kelas 84, ada juga Devi Utami ya. Oke, ada Rido Fajri kelas 89, ada Tegar Prasetyo kelas 83, terus juga ada Erma, ada Siti Amrina juga kelas 89, ada Vita Merinda 83, ada Masayu Nadia Melani 83 nih hadir juga katanya. Ada Ramadan Saputra, terus juga kelas 89 itu ya, ada Mutia Zahara kelas 83, ada juga Devi Utami. Ini kalau mau bertanya katanya kalau belum ngerti silahkan aja. Ada Giovanni, ada Keisha Fitri Oktaviani kelas 84, ada Alini Triana Putri 92, ada Giovanni 92 juga, ada Wulan Azizah 82, ada Muhammad Aditya Eka Firmansyah 83, ada juga Rosma Agustin ya, M Zaki Febriadi namanya kelas 89. Ya, ada Hafiz Raihan juga. Kemudian juga Muhammad Sultan 89 hadir Bu katanya ya. Ada Karesta Inovia Mercy kelas 83. Ada Alia Nova Prima Yani ya. Oke, itu kelas 83. Ada M Raditya Kurniawan 83, ada Nyayu Sri Kartika 89. Wah, banyak nih yang hadir. Ada Triani Agustina hadir Mem katanya ya. Iya. Oh gitu. Oke, ada Sela Aprianti 85, ada Aulia Dwi Rahmadani 83, ada Kiki Wahyuni 84, ada M Ihsan, ada kelas 89. Habis nafas saya. Luar biasa ini ya siswa-siswanya ya. Oke, ini sayang banget nih waktu kita sebenarnya sudah sangat mepet nih. Muhammad Sultan 89 juga hadir katanya. Tadi mau telepon tapi nggak bisa ke WhatsApp nih. Boleh chat aja, tapi katanya absen nih Muhammad Sultan 89. Iya, oke. Ini Mem karena waktu kita sudah singkat sekali ini ceritanya, mungkin tanya jawabnya bisa langsung aja ke WA group mungkin atau langsung aja ke Mem ya, gitu ya. Karena waktu kita udah selesai. Nah, tapi Mem mungkin di akhir ini ada semacam aja selagi conclusion aja atau mungkin suggestion gitu ya untuk siswa-siswa di SMP 41 atau mungkin seluruh yang mendengarkan program kita ini. Conclusionnya apa nih, silakan aja nih Mem. Oke, thank you Mbak Resti. Ya, conclusion kita this morning adalah untuk belajar git instruction, kita menggunakan sesuatu yang simple pada kesempatan yang itu, menggunakan verb infinitive one, kemudian let, bisa let me atau let us, dan yang ketiga dengan kata don't. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi, kalau kita meminta seorang mengerjakan sesuatu, gunakanlah kata kerja yang baik,
perintah yang baik dan sopan. Mhm. Iya, thank you Mbak Resti. Oke, terima kasih. Aduh, baru udah ditutup, baru masuk pertanyaan Sultan. Kalau buat kalimat larangan boleh nggak pakai please katanya. Aduh, sayangnya waktu kita. Banget. Oke deh, baiklah. Tapi terima kasih ya yang sudah bergabung dan terima kasih banyak untuk Mem Rismala, luar biasa buat hari ini. Oke, jelas banget ini disampaikan untuk mata pelajaran bahasa Inggris Give Instruction untuk kelas 8 ini ya Mem ya. Oke, Iya. titip salam untuk guru-guru, untuk kepala sekolah juga di SMP 41 ya Mem. Iya Mbak Resti, terima kasih. Salamnya nanti sampein. Iya siap, selamat bertugas kembali Mem Rismala. Oke. Iya, assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif itu tadi sudah belajar bareng. Hari ini seru banget ya, kita belajarnya tuh bersama dengan Mem Rismala MPD yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 41 Palembang tentang Give Instruction buat kelas 8. Oke, dan kayaknya Resti Chandra juga mau ajak kamu ke program selanjutnya. Udahan dulu ya untuk belajar di RRI buat hari ini. Dan kamu bisa ikutin lagi deh program kita belajar di RRI Senin sampai dengan Jumat. Yang pasti di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Kita bakal langsung ketemu lagi, program selanjutnya bakal ada Pro 2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter